Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam, salam sejahtera. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Bapa sehingga kita boleh bertemu kembali di dalam dua malam online ini. Mari Bapak Ibu semua kita sungguh-sungguh bawa hati kita kepada Tuhan, bukan sebagai rutinitas lewat online ini, tapi kita benar-benar ambil bagian. Kita bawa hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, supaya kita sama-sama mengalami Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami kembali mau berdoa bersama-sama lewat online ini. Kuduskan dan berkati Bapa lewat online ini ya Bapa. Walaupun kami berbeda tempat, berjauhan secara jasmani, tapi dalam roh kami bersatu di dalam hadirat Tuhan. Allah Roh Kudus, hadirlah dalam nama Yesus di tengah-tengah kami. Urapi kami semua, jamah kami semua, lawat kami semua, dan berkati kami Bapa di dalam nama Yesus, supaya kami boleh mengalami kelegaan, kelepasan, kesembuhan, sukacita, kedamaian dan ketentraman di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ikat segala penguasa di udara, segala panah api sijat, roh intimidasi, kami hancurkan kuasanya dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Oleh darah Yesus kami tabiskan dua malam kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran.
surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami merasakan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Tuhan, aku merasakan banyak yang jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami rasa kesepian. Tuhan, biarlah Engkau yang menghibur hati mereka Tuhan. Engkau angkat segala Tuhan rasa kesepian dalam diri mereka Tuhan. Mungkin mereka yang menjadi seorang single parent Tuhan, mungkin yang saat ini terbaring sakit sudah lama, mungkin saat ini yang hubungan suami istrinya tidak baik, rasanya malas untuk berkata-kata dengan pasangan kita. Biarlah Tuhan hari ini Engkau yang menjadi menghibur mereka Tuhan. Engkau angkat segala rasa kesepian dalam hati mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi pengganti rasa itu dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu di sini Tuhan yang lagi sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan memampukan mereka Tuhan, untuk mereka menanggung segala hal dalam hidup mereka Tuhan. Engkau yang tetap bersama dengan mereka di masa-masa sulit ini Tuhan. Biarlah iman mereka tidak goyah Tuhan. Mereka tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Mereka tetap bersyukur dan berkata Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup mereka Tuhan. Mereka yang saat ini Tuhan hatinya luka Tuhan, yang mengalami banyak luka-luka dalam hatinya Tuhan, Engkau juga yang membalut hati mereka Tuhan. Engkau cabut Tuhan segala akar-akar pahit dalam diri mereka Tuhan. Saat ini kami bersehati Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mau cabut segala Tuhan akar-akar kepahitan dalam hati mereka Tuhan. Segala roh dendam Tuhan, amarah Tuhan, kami mau cabut di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang membalut hati mereka yang luka Tuhan. Pulihkan setiap hati-hati yang luka Bapa. Terima kasih Bapa Tuhan, kami bersyukur Kau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa sulit ini Tuhan,
Engkau berikan kepada mereka hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jauhkan mereka daripada persungutan-persungutan Tuhan, percekcokan dan perselisihan Tuhan. Kami mau tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu memenuhi setiap rumah-rumah tangga mereka Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Yesus Bapa. Keluarga yang harmonis Kau berikan kepada mereka. Anak-anak yang tunduk dan taat kepada orang tua. Terima kasih Bapa, usaha pekerjaan mereka juga mengalami terobosan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu ya Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ya benar Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Tidak terkecuali jemaat-Mu juga Tuhan yang mengikuti doa malam Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka, mengurapi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia penyertaan perlindungan-Mu Tuhan atas hidup kami. Sampai saat ini Tuhan kami sehat, semua jemaat-Mu sehat. Terima kasih Bapa, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap acara Tuhan Yesus, doa malam juga ibadah umum SPK Tuhan. Engkau memberkati Bapa, sucikan kuduskan Tuhan setiap orang-orang yang terlibat Bapa. Sucikan kuduskan juga setiap alat-alat Tuhan yang digunakan. Kami percaya Tuhan lewat ibadah online kami Bapa, biarlah banyak memberkati orang Tuhan. Biar setiap orang yang mengikuti dan mendengar dan melihat Tuhan, mereka diberkati Tuhan lewat doa malam ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan juga setiap keluarga-keluarga Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Ada kesatuan Tuhan setiap keluarga-keluarga, baik suami Tuhan, baik istri, anak-anak Tuhan. Engkau mengurapi mereka semua. Mereka dapat berfungsi sebagaimana mestinya Bapa, di dalam nama
nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap anak-anak Tuhan. Ajar anak-anak Tuhan untuk taat akan Engkau, untuk takut akan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan mereka juga Tuhan yang sedang belajar online Bapa, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah setiap anak-anak ini Bapa punya tanggung jawab Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan setiap Tuhan hamba-hamba-Mu Bapa yang ada dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, biarlah mereka tetap kuat Tuhan di dalam mereka menggembalakan Tuhan setiap umat-Mu. Ketika hamba-hamba-Mu kuat Tuhan, mereka dapat menguatkan juga bagi jemaat yang di mereka pimpin. Terima kasih Bapa, Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami mengutamakan Engkau, ketika kami melayani Engkau sungguh-sungguh, mengutamakan Engkau sungguh-sungguh, berkat-Mu Tuhan tidak pernah kekurangan Tuhan. Engkau selalu memberkati tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga opa-oma Tuhan, orang tua kami ini Bapa, biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau, biarlah mereka tetap sehat di dalam Engkau, biarlah Engkau sucikan, kuduskan juga setiap opa-oma Tuhan. Biarlah Tuhan lewat mereka Bapa, mereka dapat membangun tiang-tiang doa Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan, walau kami tidak melihat. Ya, Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun
merasakan dalam roh saya malam hari ini bahwa banyak di antara kita yang sudah suam rohnya, bahkan padam rohnya, sehingga timbul ketawaran-ketawaran hati, gampang timbul kekecewaan. Kita marah terhadap diri kita dan suasana yang ada. Kenapa terjadi itu? Karena roh kita sudah mulai dingin. Mari kita kembali. Kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Karena betapa dalamnya kita jatuh meninggalkan kasih yang semula. Kita dalam jatuh ke bawah. Mari kita kembali ke atas. Supaya kaki diam, kata firman Tuhan, tidak diambil daripada kita. Roh Kudus, kobarkan kembali roh kami. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami acuh tak acuh terhadap ibadah. Ampuni kami Bapa, kalau kami tidak mempedulikan roh kami selama ini. Mungkin kami sibuk dengan jasmani, dengan urusan jasmani, dengan pekerjaan kami, sehingga kami lupa roh kami, rohani kami. Dan kami tidak menyadari roh kami sudah dingin, padam. Tuhan Yesus, ampuni kami juga kalau selama ini kami beribadah, kami hanya melakukan secara rutinitas. Mungkin kami berikut ibadah, tapi kami hanya menonton. Hati kami sudah dingin. Bapa, ampuni kami, angkat kami kembali ke atas, kepada kasih yang mula-mula. Mari saudara, mari kita minta ampun kepada Tuhan dan minta kepada Bapa, minta Roh Kudus dalam nama Yesus untuk membakar roh kita kembali, untuk menyalakan roh kita kembali, supaya roh kita kembali menyala-nyala. Kalau tidak, kata firman Tuhan, takidian itu akan diambil daripada kita. Roh Kudus, jamah, sentuh kami semua di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Setiap ikatan dan belenggu kami putuskan dalam nama Yesus, dan setiap gandar dan kuk kami patahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, terlepas belenggu itu, terlepas ikatan itu, terlepas gandar atas pundak kami, dan kuk beban berat terangkat dalam nama Yesus Tuhan kami. Segala tekanan, intimidasi kami hancurkan kuasanya di dalam kuasa nama Yesus. Kesesakan-kesesakan, ketawaran-ketawaran hati kami mau patahkan dalam nama Yesus. Pertikaian-pertikaian, perselisihan, kemarahan dalam hati kami, kekesalan, kejengkelan, kedongkolan kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Roh Kudus, kobarkan, curahkan api kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Bapa, terangi kami, terangi hati kami dalam nama Yesus, supaya hati kami kembali menyala-nyala, hati kami kembali bangkit untuk memuji memuliakan Engkau. Mari saudara, kita sungguh-sungguh, karena Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah hadir di depan saudara. Mari saudara, ambil waktu ini, minta kepada Bapa supaya kita dijamah, dipulihkan. Minta ampun kepada Bapa kalau selama ini kita rutinitas, kebiasaan. Di dalam nama Yesus kami perangi semua ya Bapa. Oh, kami hancurkan semua roh-roh penyembahan berhala, roh-roh nenek moyang, roh keturunan, roh tradisi. Kami patahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus kami dilepaskan, dikuduskan, disucikan, ditahirkan, dimerdekakan oleh darah anak domba Allah. Oleh kesaksian kami, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Segala roh perhambaan dari dunia kami patahkan di dalam kuasa nama Yesus. Oleh darah anak domba Allah, di dalam nama Yesus Tuhan kami.
Kurana masikarana yana masande. Oh, terlepas. Saudara buka hatimu, ambil kuasa Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hadirat Allah melawat semua yang ada di dalam nama Yesus. Terlepas semua engkau roh jahat, engkau roh iblis kuasa kegelapan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kurana masikarana yana masande. Korana masikarana yana masanda, orana masikarana yana masande, korana masikarana yana masande. Di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami Bapa, oh semua roh kesedihan, oh roh kedukaan kami mau patahkan, kami mau hancurkan roh perkabungan di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Bangkitlah, kata firman Tuhan, bangkitlah sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu di dalam nama Yesus. Tanggalkan semua, lepaskan semua beban itu saudara, tanggalkan semuanya supaya Roh Kudus mengurapi kita, mencamah kita, dan biarkan roh kita menyala karena roh kita adalah pelitanya Tuhan. Nyalakan kembali saudara, nyalakan kembali di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Oh, berkati semua anak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan kami Bapa. Setiap juga roh depresi kami mau hancurkan itu di dalam kuasa nama Yesus. Dan roh penyakit ya Bapa, saat ini saya merasakan dalam hati saya banyak yang diserang mah karena tekanan, karena stres, intimidasi. Kami mau ikat, kami mau cabut engkau roh stres dalam nama Yesus yang menyebabkan Bapa tekanan kepada asam lambung kami dalam nama Yesus. Sembuh ma dalam nama Yesus, oleh darah Yesus terlepas dari asam lambungmu dan engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Roh yang putus asa kami mau ikat, roh yang putus asa kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Ada yang sedang berteriak hatinya, dalam hatinya berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saudara percayalah, Tuhan tidak meninggalkan engkau, Tuhan pasti menolong engkau di dalam nama Yesus. Panggil nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan kami. Berserulah kepadaku, kata firman Tuhan, maka Tuhan akan datang menjawab saudara dan melepaskan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Yesus Bapa yang baik. Engkau mengasihi kami, Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami. Engkau tidak memandang kami karena penampilan kami, tapi Engkau memandang hati kami. Engkau menghargai kami dan berharga di mata-Mu Tuhan karena penebusan darah Yesus Tuhan kami. Saudara yang merasa dirinya tidak berharga, jangan saudara merasa bahwa Tuhan tidak peduli lagi saudara. Jangan saudara merasa bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Tidak, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan ada di sisi saudara. Panggil namanya, jangan berdiam, panggil nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir menyelesaikan setiap masalah kami dan persoalan kami. Hadirat-Mu memerdekakan kami, hadirat-Mu memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami mau menerima meterai firman Allah yang akan memerdekakan kami, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan kami. Urapi pemberitaan firman Allah ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk doa malam hari ini ya Bapa. Kami tutup doa kami dan berkati kami semuanya dengan damai sejahtera melimpah-limpah. Kasih sayang-Mu Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Mesias kami Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Dan kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di ibadah online doa malam. Kita tidak henti-hentinya bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita walaupun keadaan bagaimanapun juga tidak akan mengganggu kita.
mengganggu pikiran dan hati kita untuk mencari Tuhan. Amin. Untuk belajar firman Tuhan supaya bagaimana kita lebih lagi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Ya, hari ini saya mau sharingkan tentang bagaimana penderitaan menghentikan dosa. Kita tahu ya, minggu lalu, hari Minggu saya sharing tentang penderitaan mendatangkan kekuatan. Maka bahwa sekarang penderitaan menghentikan dosa. Kita tahu Tuhan Yesus sudah menderita buat kita. Saya mau ajak kita baca 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi Tuhan firman-Nya malam ini mau ingatkan kita bahwa Kristus sudah menderita buat kita, mati di atas kayu salib. Jadi kita ini juga harus mempersenjatai pikiran kita bahwa kita ini harus juga siap untuk menderita badani, ya, menderita dalam hidup ini. Mungkin berupa apa? Penderitaan kalau zaman dulu murid Yesus menderita fisik, ya, digebukin, dipenjarain, dianiaya, disiksa, dibunuh. Rata-rata muridnya dibunuh. Tapi sekarang akhir zaman, yang saya lihat zaman sekarang kita tinggal di Indonesia adalah negara demokrasi, ya, nggak separah dulu gitu loh. Tapi sekarang kebanyakan menderita juga fisik, ya, nggak serupa seperti dulu. Menderita fisik mungkin Tuhan izinkan sakit, ya, kita menderita susah. Aniaya juga ada, aniaya dalam hati kita, ya, terluka, disakitin, digosipin, disiksa orang, itu juga ada, ya, dalam keluarga, mungkin suami istri, anak dengan orang tua, itu penderitaan badanin itu, ya. Tapi Tuhan ingatkan kita harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran demikian. Maksudnya setiap orang yang ikut Tuhan, yang percaya Tuhan sebagai anak Tuhan, siap-siap kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, ya. Mungkin juga Tuhan izinkan kita sakit, ya. Seperti banyak di dalam Alkitab kita lihat seperti Ayub, ya. Seperti Yunus, seperti Daud, ya, mereka parah loh hadapinnya. Tapi satu hal, ya, saya melihat itu yang saya lihat firman itu benar-benar ya dan amin. Penderitaan menghentikan dosa, ya. Seperti kita tahu Yunus, ya, Yunus seorang nabi yang Tuhan urapi, Tuhan pakai, bisa berkomunikasi dengan Tuhan begitu dekat, bisa mendengarkan apa pesan Tuhan, ya. Tuhan mau suruh kerja apa. Tapi karena dia tidak lakukan, dia berontak, dia tidak mau lakukan. Akhirnya apa yang Tuhan izinkan terjadi? Wah, itu penderitaan fisik loh, dianiaya benar-benar loh. Bayangkan seseorang masih dilemparkan ke laut, dia masuk ke perut ikan 3 hari 3 malam. Itu bukan setengah mati, ngap-ngapan di dalam perut ikan. Ngeri nggak? Menderita fisik. Tapi itu kenapa terjadi? Tuhan izinkan, ya, makanya di dalam Wahyu 3 ayat 19, di dalam Wahyu 3 ayat 19 saya selalu ingatkan firman ini. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab ia itu lerakanlah hatimu dan bertobatlah. Makanya mengerikannya kita ikut Tuhan, ya. Tapi ini apakah kita menderita begitu kita langsung mau tinggalkan Tuhan? Di sini bilang, barang siapa yang kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Mengerikan kan? Tapi itu demi kebaikan kita, ya. Seperti Yunus ini dihajarkan habis-habisan, ya. Kalau kita lihat di dalam bukan di itu pas di Ayub, ya, kepada Ayub, ya, kita lihat kepada Ayub. Ayub juga
juga dihajar habis-habisan. Semua karena Tuhan izinkan. Ya, bagaimana kalau kita melihat ya, kenapa Tuhan begitu izinkan iblis sampai menghancurkan hidupnya, keluarganya, anaknya, semua hartanya. Ya, kalau kita periksa 40 pasal firman Tuhan tentang Ayub, kalau saya melihat dia juga banyak kelemahan. Ayub, dia selalu takut. Dia bilang waktu anaknya meninggal 10 meninggal ya, waktu itu di rumahnya tertimpa jatuh gitu, semua anaknya meninggal. Dia kan berkata, apa yang kutakuti itu terjadi. Dia selalu anaknya suka pesta-pesta. Bagaimana dia selalu bakar korbannya, persembahkan korban buat Tuhan supaya minta ampun anaknya berpesta pora apa. Tapi ya itu apa yang kutakutin itu terjadi dalam hidupku. Pada waktu dia ngalamin penderitaan sakit fisik sampai hancur-hancur badannya itu borok-borok, dia juga tiap hari mengutuki diri, menyesal diri, kenapa saya harus hidup, kenapa saya nggak mati di kandungan aja, kenapa masih saya bisa sampai hari ini, wah saya ini tidak bersalah. Dia banyak juga kelemahan. Ya, saya melihat waktu saya mau suka dengan baca dengan firman Ayub, kan 42 pasal terakhir Tuhan menantang dia. Waktu saya ciptakan bumi engkau di mana? Waktu saya ciptakan laut engkau di mana? Tuhan menantang dia. Disitulah dia bertobat. Dia bilang, aku cabut perkataanmu, dengan rendah hati aku duduk dalam debu dan tanah. Maksudnya menyesal dengan perkataan dia yang tidak benar. Makanya ya saya melihat banyak hal terjadi seperti saya. Tuhan izinkan lumpuh, menderita enggak? 1,5 tahun. Saya ngomong ini berapa menit udah selesai saya ngomong. Tapi pada waktu itu tadi firman itu benar. Barang siapa yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan izinkan penderitaan datang buat kita. Selalu ada maksud Tuhan. Amin. Awalnya saya tidak ngerti. Orang doain saya bilang, Tuhan mengasihimu. Hati saya kesal dengarnya. Ngasih saya kok bisa lumpuh, saya kok begini, saya nggak bunuh orang, saya walaupun ada dosa, ada kelemahan, tapi nggak sampai bunuh orang, sampai rampok orang, berbuat yang sangat jahat, pikiran saya begitu. Tapi Tuhan mau murnikan, akhirnya Tuhan izinkan. Hari ini saya baru bisa mengucap syukur, ya puluhan tahun saya sudah mengucap syukur bahwa itu Tuhan mengasihiku. Kalau tidak ada lumpuh, saya nggak ada hari ini. Makanya saudaraku, kita harus mengucap syukur apapun terjadi dalam hidup kita. Kita jangan keraskan hati, jangan selalu merasa diri benar seperti Ayub. Aku berani yakin, berani berperkara di hadapan Tuhan bahwa aku tidak bersalah. Setiap kita ada masalah, waktu kita menderita, mungkin sakit lah, mungkin masalah keluarga lah, mungkin dianiaya lah atau apalah ya, kita nggak tahu. Kita perlu menyelidiki hati kita. Pasti ada kelemahan, pasti ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Makanya kita tidak boleh sombong, tidak merasa diri paling suci, merasa diri paling benar, malahan komplain. Kita ingat, kita sebagai anak Tuhan, Dia mendidik karena Dia mengasihi kita. Dia mau kita, tadi bilang, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasih akan ku hajar. Ya, makanya di sini dia ingat lewat penyakit, lewat masalah, lewat aniaya, penderitaan untuk mendidik kita. Amin. Makanya di sini tema saya penderitaan menghentikan dosa. Itu penting sekali. Kadang Tuhan tidak suruh anakku jangan begini, kamu masih ingatkan dengan firman. Kita tidak dengar, kita tidak tanggapin, kita masuk kiri keluar kanan, kita masih merasa saya nggak berdosa. Tiap hari ini pikiran nih jorok-jorok, najis, dia pikir orang lain nggak tahu. Firman Tuhan berkata, roh percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakaan itu sama seperti apa?
penyembahan berhala. Tuhan benci itu. Tapi kita orang kan, wah dia masih khotbah, tapi pikirannya nih jorok, pikirannya apa sih? Pikirannya melihat wah perempuan cakep, lihat janda-janda cakep pada punya bini masih wah cakep ya, Firman Tuhan berkata, apa yang kamu pikir, kamu mata menginginkannya, kamu sudah dosa. Walaupun kamu belum selingkuh, tapi kamu mikirkan, wah ini janda nih cakep lu, wah kalau dia jadi istriku, aduh cakep ya, itu udah mulai dosa. Makanya kita jangan merasa kita diri benar. Setiap hari kita harus selidiki hati kita. Setiap hari, setiap masalah terjadi dalam hidup kita, kita harus selidiki kita. Pada waktu saya sakit, saya minta ampun, bereskan bermacam-macam penyakit, bukan penyakit, kelemahan saya. Wah saya pikir, oh saya pernah berdosa begini, wah saya masih sombong, wah saya masih begini. Satu persatu saya bereskan di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya saya mengalami pemulihan. Amin. Berarti Tuhan Bapa kita, Dia mengasihi anak-anaknya. Dia tidak mau satu anaknya pun yang terhilang. Amin. Dia mau kita hidup benar, hidup kudus. Ya kita lihat lagi Ibrani 12 ayat 9, 10 dan 11. Saya baca. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Di sini firman ingatkan kita bahwa di dunia aja Bapa kita selalu mengganjar kita, menghajar kita, kita pun harus hormati ya, kita hormati. Apalagi kita Bapa kita di surga, yaitu Roh Kudus ya. Bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi kita harus taat kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita ada yang tidak benar, secepatnya kita pemberesan dengan Tuhan. Amin. Makanya setiap hari sebelum kita masuk kamar tidur, sebelum kita tidur, kita sudah pemberesan dengan Tuhan. Dia Tuhan Bapa segala roh. Tuhan Roh Kudus ini adalah roh yang terbesar, roh yang suci, roh yang kudus, roh yang maha tahu. Kita harus taat kepada perintahnya. Kita jangan ngeyel, jangan sombong, jangan merasa diri benar. Makanya kita kena banyak ganjaran, banyak hajaran, teguran dalam hidup kita. Saya 20 tahun melayani Tuhan. Saya melihat banyak, saya kalau doa pergi ke besuk-besuk orang. Kadang-kadang berapa kali saya melihat orang yang sakit parah, stroke, kanker, bermacam-macam penyakit yang mematikan, yang mengerikan itu. Tiap kali saya doa, pasti ada sesuatu Tuhan taruh. Selalu ada yang tidak bisa mengampunin, masih benci kepada suami, masih benci kepada keluarga, masih belum beres, masih belum benar di hati. Itulah izinkan banyak penyakit terjadi. Makanya kita hati-hati dengan hidup ini. Amin. Kita harus taat kepada Roh Kudus, Roh Firman, Roh Tuhan yang tidak bisa kita bohongin dalam kehidupan kita. Kita jangan terus mulut merasa, wah saya suci, saya kudus, saya benar, saya tidak bersalah. Itu namanya sombong rohani. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selidikilah hati kita ya, supaya kita tidak melukai kepada Roh Kudus. Karena Dia yang memberikan kita hidup. Kita lihat lagi yang ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita peroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Tuhan menginginkan kita ini gerejanya, anaknya, jemaatnya hidup dalam kekudusan. Jadi Dia selalu mendidik kita
maksudnya singkat, waktu yang singkat kita hidup dalam dunia ini, maka dia mendidik kita ya sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Kadang kita merasa baik belum tentu di mata Tuhan itu baik. Amin. Jadi Tuhan mau mendidik kita benar-benar sesuai dengan rencana apa yang dia anggap baik gitu loh. Apa yang menurut kehendak Tuhan. Kadang kita kan auban. Tuhan, yang penting saya udah gereja, saya sudah dibaptis, tapi Tuhan bilang, oh engkau harus melakukan ini. Tapi kita merasa kita tidak perlu harus melakukan itu. Kita merasakan, pernah saya doakan sepasang suami istri. Cukup lama ini waktunya ini. Waktu saya doakan dia sakit. Sakitnya parah banget, hepatitis ya. Itu yang mematikan saya punya. Udah banyak virus itu. Waktu saya datang ke situ, dia nangis meraung-raung. Saya langsung dapat satu nubuat di dalam hati saya nyembah. Tiba-tiba Tuhan bicara, ini semua karena engkau meninggalkan pelayananmu. Engkau harus berbalik kepada Tuhan supaya kamu mendapat kesembuhan dan minta ampun pemberesan dengan Tuhan. Pada waktu saya sampaikan begitu, dia pukul dia punya badan, begini tangannya begini, pukul tepuk dadanya. Ya benar, saya tinggalkan pelayanan selama ini, saya tidak bayar harga, saya merasa saya tidak sanggup, saya tidak mau. Dia nangis meraung-raung. Tapi nangis ya benar kita minta ampun, tapi mesti kembali bangkit. Apa yang Tuhan anggap itu benar dan itu baik. Nah, itu kita lakukan buat Tuhan, dan di sini sesuai dengan firman Tuhan, dia menghajar kita untuk kebaikan kita ya, supaya kita peroleh bagian dalam kekudusan. Jadi Tuhan izinkan kadang menghajar kita lewat penyakit, lewat masalah. Ada juga sepasang saya masih ingat banyak masalah terjadi dalam hidup dia. Pada waktu dia susah gitu loh ya. Dia doa minta berkat. Tapi setelah berkat Tuhan kasih, mulai kendor. Mulai waktunya untuk Tuhan sudah tidak ada. Lebih waktunya untuk keluar foya-foya. Apa yang terjadi? Akhirnya juga terpuruk. Akhirnya juga mengalami masalah yang berat dalam kehidupan mereka. Akhirnya juga fisiknya juga sakit, hancur-hancuran. Makanya saudaraku, kita kadang-kadang, makanya Tuhan lebih tahu apapun terjadi kita mengucap syukur. Ada orang Tuhan memang tahu takarannya memang dia harus bawa motor. Ya, pasti dia cinta Tuhan, dia pasti menyenangkan Tuhan, dia pasti diberkati, pasti sukacita lakukan pelayanan buat Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang takar, Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kita. Makanya saudaraku, apapun terjadi dalam hidup kita, kita jangan sungut-sungut. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Amin. Makanya Tuhan izinkan banyak hal, saya melihat ya, mengizinkan sakit penyakit, ada yang izinkan bangkrut loh. Benar loh, kenapa? Karena dia kaya, dia sombong, dia berbuat dosa, selingkuh, bercabul, macam-macam, nafsunya terlalu banyak, hawa nafsu, serakah. Tapi setelah dia hancur-hancuran, setelah miskin bangkrut, malahan cinta Tuhan, sayang istri, rajin ke gereja, mau lakukan buat Tuhan, rajin cari jiwa. Itu kan yang terbaik, Tuhan anggap yang terbaik. Makanya saudaraku, biarlah kita belajar dari firman ini. Ya walaupun ada penderitaan dalam hidup kita, kita ingat ada maksud Tuhan. Amin. Jadi kita lihat lagi yang 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Kita tahu ya, waktu kita dianiaya, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan, itu mana ada yang sukacita? Nggak ada. Di sini berkata tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Pasti duka cita, bersedih ya. Tetapi kemudian
ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dahsyat enggak? Walaupun berduka cita, tapi ia bisa menghasilkan kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, oleh Tuhan. Lewat penderitaan ini, walaupun kita harus menderita susah, menderita miskin, menderita sakit. Kayak saya ini sakit sampai setengah mati, tapi hari ini saya mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Saya sehari ini bisa bersuka cita, mengucap syukur. Makanya saya sudah mengalami begitu banyak penderitaan hidup fisik, ya, keuangan, semuanya sudah Tuhan proses semua saya sudah ngalamin. Hari ini saya merasakan apapun terjadi dalam hidup saya bisa dengan hati yang sukacita. Makanya sebagai seorang Kristen tidak boleh kenapa Tuhan. Kita tidak ada hak untuk menanya Tuhan. Kita hanya boleh berkata, walaupun tidak sesuai keinginanku, walaupun saya sakit, walaupun saya lagi orang bilang lagi pas-pasan makan tempe dan tahu saja, walaupun saya lagi susah, tapi saya tetap mengasihi Engkau Tuhan. Saya tetap mengasihi Engkau karena saya tahu Engkau selalu memberikan yang terbaik buat aku. Amin. Biarlah firman ini menguatkan kita. Biarlah setiap kita, zaman sekarang sudah zaman akhir. Memang ke depan sehari demi sehari tidak akan lebih baik. Kenapa Tuhan suruh saya terus mengajarkan tentang penderitaan? Karena memang zaman ini sekarang kita semua harus menderita. Ini awal dari akhir zaman Tuhan mau datang. Ini awal loh, baru masuk penderitaan. Ini masih ringan. Ya, ini masih ringan. Kita aja udah gak kuat. Udah malas lihat online. Ibadah pun dari dulu 600-an orang. Sekarang tinggal berapa tuh, 400-an. Kenapa? Kemana? Yang lain kemana? Nah, kasihan kan? Gara-gara mungkin sepi usaha, mungkin karena keadaan usaha sepi, udah nggak bisa ke gereja, malas ikut ibadah online, udah malas udah ikut Zoom komsel, udah malas udah ikut doa malam. Ingat saudaraku, kalau ada saudara kita, teman-teman kita, siapapun juga anggota komsel kita, kalau kita tahu mereka yang tidak ikut, kita ingatkan mereka. Marilah kita mencari Tuhan. Jangan karena masalah yang ringan ini kita sudah mulai kendor. Bagaimana nanti akhir zaman, pada waktu aniaya besar terjadi di seluruh dunia, antikris keluar, apa kita kuat menghadapinya? Ini yang penderitaan ringan yang kecil aja kita jangan gak kuat hadapi. Saya sih udah hadapi banyak penderitaan. Saya sih udah fisik lah, keuangan lah, dianiaya, disiksa orang, dijelekin, dihakimin, digosipin, dimarahin, ditunjuk-tunjuk begitu. Saya semua sudah hadapin. Diusir orang. Udah saya hadapin. Ada yang mau pukul saya juga, saya hadapin semua. Saya juga percaya Tuhan pasti tidak tinggalkan saya. Apapun terjadi, saya mengucap syukur. Walaupun sesusah-susah apapun, saya tetap mengasihi Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya. Dunia ini sangat singkat, cuma berapa tahun. Amin. Sekarang penyakit COVID ini, vaksin mau keluar. Vaksin pun tidak ada jaminan 100%. Kita tidak tahu. Sehari demi sehari tambah terus. Makin tertekan. Pengusaha bekerja makin tertekan. Ya, makin banyak tekanan hidup. Usaha makin sepi. Tapi juga banyak yang ramai. Tapi kita hanya pegang firman Tuhan. Amin. Tidak ada jalan lain, kita terus mencari Tuhan. Penderitaan badan ini supaya kita tidak berdosa. Makanya kita kalau masih keras, masih tidak mencari wajah Tuhan, mencari firman Tuhan, kita akan ngalamin menderita yang lebih mengerikan. Biarlah kita kuat di dalam Tuhan, amin. Tuhan ingatkan saya terus waktu saya doa untuk gereja kita. Kuatkan komsel. Makanya kalian saudara semua harus kuat. Amin. Kita harus kuat. Harus menang. Tanpa
dekat dengan Tuhan, kita tidak akan kuat. Kita harus banyak baca firman, banyak berdoa, banyak menyembah, banyak ikutin online ibadah Jumat apapun, supaya roh kita kuat, supaya kita tidak banyak masalah, supaya bisa Tuhan berikan kita kekuatan lewatin masalah-masalah. Amin. Biar penderitaan yang ringan ini tidak akan menghalang kita untuk cinta kepada Tuhan. Amin. Biarlah firman ini menguatkan kita dan memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba mengucap syukur Engkau sendiri yang mengajar kepada gerejamu Abalab Camlang KBC. Ingatkan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar mereka Tuhan kuat dalam penderitaan, biar mereka Tuhan bisa menang atas penderitaan. Engkau berkata penderitaan menghentikan dosa, supaya kami menjaga kekudusan, supaya kami hidup berkenan, supaya kami menyenangkan-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dunia yang makin hari yang makin tidak menentu, tapi firman-Mu tidak pernah tinggalkan kami. Firman-Mu tidak pernah salah. Firman-Mu ya dan amin. Kami pegang firman-Mu, biar kami kuat di dalam Engkau. Engkau akan membela kepada setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang selalu Tuhan melakukan firman-Mu dan taat kepada segala perintah-Mu Tuhan. Hamba serahkan dia ke dalam tangan-Mu, topang mereka Bapa, kuatkan anak-anak-Mu, biar jauhkan dari segala Tuhan dosa dari hidup mereka, tersembunyi apapun juga, supaya mereka hidup benar dan mengalami Tuhan hari-hari yang bahagia. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.